Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen ngomong sisi lainnya ketika penulis membahas video soal flat earth, soal bumi datar ya. Jadi kalau soal bukti-buktinya sudah penulis jelaskan dari 4 video ya. Video yang 01, video 17, video 2, video 3. Dan ya mungkin memang itu bukan keseluruhan video ya, tapi ya penulis terpaksa harus simpulkan bahwa dari teori flat earth yang ada di flat earth 101 ini lebih banyak menyerangnya ya daripada menjelaskan soal flat earth itu sendiri. Jadi konten-kontennya itu terutama nyerang yang sudah ada. Jadi pemahaman yang sekarang itu diserang, walau tentu nyerangnya nggak 100% bener kalau menurut penulis. Caranya sih salah, tapi ya kalau kita abaikan bener salah ya, jelas bahwa di videonya Flat Earth 101 itu lebih banyak nyerangnya ya daripada menjelaskan dari sisi Flat Earth-nya itu sendiri. Jadi ya yang penulis ingin tahu itu sebenarnya adalah gimana sih flat earth itu menjelaskan fenomena-fenomena alam itu. Gimana sih versi flat earth dari misalnya matahari terbit, matahari terbenam yang kelihatan jadi cuma seperempat, sepertiga gitu. Juga soal bulan purnama, soal bulan sabit. Nggak perlu gerhana sih, cuma bulan purnama, bulan sabit aja. Kenapa kok tanggal 1 gini, tanggal 1 gini gitu ya. Mengapa kok sampai terjadi gerhana bulan, versi yang flat earth-nya bagaimana. Jadi animasinya ya jangan animasi versi yang non flat earth ya. Globe earth istilah ya, bumi bulat. Yang jadi nggak enak lain itu adalah karena ya jelas bahwa sumber informasi dia itu adalah dari barat. Jadi dia nggak kenal Al-Biruni yang memperkenalkan bumi itu sebagai bola ya, ada fotonya, ada bola dunianya juga. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang dipakai di penjelasan-penjelasan tersebut adalah ilmuwan tahun 1600-an. Sementara ilmuwan Islam yang tahun 800-an itu nggak disebut sama sekali. Soal bukti-bukti sejarah yang menunjukkan oh bumi itu bulat nggak disebut sama sekali. Juga penjelasan bahwa saat itu yang percaya adalah gereja juga nggak begitu banyak disebut. Soal Big Bang entah penulis belum tahu di bagian mana, video mana Big Bang bakal dibahas. Tapi ya yang bikin males penulis itu ya karena kok sepertinya terkesan informasinya nggak diverifikasi terlebih dahulu. Jadi soal pelarangan penerbangan, ketika penulis cari informasinya ternyata yang dilarang adalah militer. Jadi penerbangan militer yang dibahas, yang dilarang.
Jadi yang nggak boleh ada di Antartika itu adalah aktivitas militer termasuk penerbangan. Tapi di omongannya Bos Darling kok jadi penerbangan nggak boleh. Kan sesuatu yang beda ya antara pelarangan penerbangan militer dengan pelarangan penerbangan komersial. Di situ disebut Antartika dijadikan cagar alam yang hanya boleh untuk penelitian, hanya untuk riset-riset seperti itu. Penulis juga menemukan beberapa logika yang terlihat sekali pemaksaan soal gravitasi, soal perspektif. Penulis kok merasa ya beberapa video yang dipakai untuk membuktikan perspektif itu sebagai video yang hoax yo. Karena kok kayak misalnya benda jauh yang kelihatan cuma sebagian ya, di zoom ternyata nggak sebagian. Itu ngezoomnya kok sepertinya kayak ada permainan gitu. Terus soal perspektif juga di video keempat ya. Kalau video keempat masih ada di YouTube. Itu diperlihatkan orang berjalan jauh tapi dihalangi sama iPhone. Loh, kenapa dihalangi dengan iPhone? Apa tujuannya dihalangi iPhone? Terus kemudian ada misalnya mobil ya yang jarak jauh cuma kelihatan atapnya. Tapi kan itu jelas jalannya nggak datar. Coba deh eksperimen yang sama itu dilakukan di misalnya Salt Lake, danau pasir, danau garamnya Amerika itu yang biasanya dipakai untuk uji top speednya mobil gitu ya. Coba dilakukan di situ. Apa memang yang jauh itu bakal cuma kelihatan sebagian toh? Dan ini kita ngomong beda dari Fata Morgana ya, karena Fata Morgana itu ya jadi membuat haze, jadi ada bagian yang nggak jelas. Sementara kalau kita lihat fotonya dari laut, kan ada ya sampai di zoom mataharinya kelihatan besar sekali, itu kelihatan jelas mataharinya jadi makin lama makin sedikit, sepertiga, seperempat gitu ya, seperlima, seperdelapan, pokoknya makin lama makin kecil. Bundarannya itu makin kepotong. Pengetahuannya juga ya sayangnya bercampur-campur lah ya. Contohnya soal Einstein, banyak ya penjelasan itu yang dasar ilmunya itu menggunakan dasar ilmunya Einstein. Padahal ya sebenarnya kalau sudah nggak setuju lagi dengan Einstein ya macam-macamnya juga jangan pakai punya Einstein, mulai dari model atomnya, mulai dari teori relativitas dan seterusnya. Ya harusnya pakai model ITER. Dan ya setahu penulis model ITER itu merupakan salah satu penjelasan mengapa planet-planet itu mengitari matahari. Jadi penjelasannya ITER itu sudah nggak pakai gravitasi lagi.
planet-planet itu berputar karena adanya aether, berpijak pada aether. Gravitasi timbul karena adanya aether yang berinteraksi. Jadi semuanya dijelaskan dengan menggunakan aether. Soal penjelasan gravitasi juga begitu. Mengapa kok disebut gravitasi itu nggak ada? Lah ada gaya tarik ke bawah itu ya karena gravitasi. Ada benda yang satunya ke bawah, satunya ke atas itu ya karena gravitasi. Penjelasannya itu disebut karena ada berat jenis. Nah, kalau misalnya seperti itu, mengapa kok di luar angkasa, di ruang hampa kok bisa sampai melayang? Cairan yang normalnya di bumi itu turun ke bawah itu bisa melayang. Kenapa? Padahal kan katanya berat jenis. Apa memang kalau di luar angkasa bendanya nggak punya berat jenis? Kan ya masih ada. Jadi menggantikan gravitasi dengan berat jenis itu ya sesuatu yang nggak pas ya, karena nggak cukup hanya berat jenis saja yang bisa menjelaskan mengapa kok yang berat di bawah, yang ringan di atas. Harus ada sesuatu yang lain ya, sesuatu yang berkaitan dengan berat jenis tersebut. Ya kita balik lagi lah ya, kebanyakan dari ilmu-ilmu tersebut sayangnya lebih berupa serangan ya. Jadi ilmunya sendiri nggak banyak dipikirkan, penjelasan cuma sekilas gitu dok, sekilas gitu dok. Beberapa sumber yang dipakai juga ya abu-abu gitu loh. Kayak ngomong soal siklus Saros. Oh, siklus Saros itu bumi datar. Tapi nggak dijelaskan bukti bahwa siklus Saros itu merupakan penjelasan bumi datar. Nggak ada penjelasannya. Moro-moro disimpulkan, oh siklus Saros itu bumi datar. Kenapa kok NASA pakai siklus Saros? Kalau pakai siklus Saros artinya mengakui bumi datar. Nah terus yang nggak ada itu di mana hubungan siklus Saros dengan bumi datarnya? Apa yang membuat siklus Saros itu merupakan penjelasannya bumi datar? Apa hubungannya? Mengapa kok kesimpulannya seperti itu? Kan gak ada jawabannya. Kayak contoh perspektif juga nggak jelas ya. Kan dikasih contoh video itu ya, apa jenenge, video di mana ketika cahaya itu disorotkan bisa melengkung gitu ya, cahayanya bisa melengkung. Nah itu ya penulisnya pakai lampu laser disco ya, kok gagal ya, nggak iso ya. Penulis pakai bantuan steliron karena steliron itu ada butiran apa jenenge, bukan boronik asidnya di dalamnya. Jadi di dalamnya ada boronik asid. Dengan adanya boronik asid di dalamnya jadi ada tindal efek ya, cahayanya jadi bisa kelihatan. Ya entah di kamera kelihatan atau enggak. Nah dari yang begitu itu penulis nggak lihat cahayanya belok gitu, walau penulis miringkan kok opo gitu. Nah itu video yang dikutip cahaya bisa melengkung itu video real atau mainan gitu loh.
cahaya kok bisa melengkung di dalamnya air. Karena selama ini di ilmu fisika di sekolah macam-macam gak ono ya. Kan juga ada eksperimen macam-macam. Kan nggak dikelihatkan cahaya bisa belok. Bahkan yang namanya positron yang untuk TV pun juga biasanya cuma itu tok, cuma apa jenenge, ilustrasi. Yang penulis maksud itu adalah pembelokan cahaya yang terjadi karena voltase tinggi ya. Jadi cahaya positron itu bakal belok karena voltase tinggi. Ini kita bisa lihat efeknya di TV. Jadi TV itu merupakan implementasi cahaya yang bisa berbelok karena voltase. Nah, tapi kalau lampunya lampu biasa, penulis nggak bisa lihat. Juga soal kutipan-kutipannya, entah kutipannya Nikola Tesla, entah kutipannya dari Ibnu Sina misalnya ya. Kutipan Nikola Tesla itu sepertinya dia menggunakan pemahaman Einstein. Padahal harusnya kalau ya Nikola Tesla kita harus memahami bahwa untuk Nikola Tesla listrik itu sumbernya bisa dari macam-macam. Bahkan dari matahari yang nggak kelihatan, di mana orang ngomong kekekalan energi macam-macam. Nah, kekekalan energi dari Tesla itu sudah beda. Dia sudah memperhitungkan soal aether juga. Yang soal Ibnu Sina penulis asli gak ngerti yo. Karena penulis coba cari tulisannya Ibnu Sina dan nemunya itu Ibnu Sina itu sebuah filosofi yo. Omongannya kok bukan omongannya orang anu ya, ilmiah yang bukan omongannya saintis ya. Bidang ilmunya sudah beda. Kalau filosof itu omongannya kan serba abstrak gitu ya. Jadi ngomongnya ada sampai malaikat, sampai jiwa, sampai moral dan macam-macam, mental macam-macam, soul, hati gitu ya. Jadi bukan omongan fisika, beda ya, beda sekali. Tapi jelas bahwa kebanyakan itu sumber ilmunya dari barat, padahal ya video-video yang diambilnya itu bisa saja salah gitu ya. Bisa saja videonya itu bohong. Karena soal sinyal, soal sinar misalnya, mana video-video lain yang membuktikan itu? Karena kok ditunjukkan sinar di dalam air itu bisa belok. Sumber videonya juga nggak disebutkan, tapi terus itu dipakai sebagai apa, penjelasan. Oh ini loh matahari seperti ini. Juga nggak dipikir ya, nggak dipikir bahwa ketika terjadi seperti itu ya, siang dan malam, itu kan terjadinya ke setengah bumi ya. Setengah bagian bumi itu siang, setengah bagian bumi itu malam. Entah setengahnya yang apa, kiri, kanan, rotok atas, rotok bawah, tapi kan setengah. Yang terkena itu ya sama kalau kita lihat bulan itu, sebagian permukaan depannya atau belakangnya itu yang kena. Nah, kalau penjelasan matahari di ala apa jenenge, bumi datar, kan matahari itu digambarkan seperti sentolop ya, mengarahkan sinar ke sebagian tok. Nah, itu kan nggak separuh. Padahal yang terjadi sebenarnya kan separuh. Dan terjadinya antara siang dan malam pun kan ada transisi yang pelan-pelan, nggak langsung jelek mendadak gitu. Kalau model sentolop kan mendadak, bukan perlahan.
Kalau modelnya seperti itu kan nggak mungkin matahari itu tinggi. Untuk teori tersebut bisa benar, harus rendah. Dan kalau matahari harus rendah, ya kita harusnya bisa bisa lihat kemiringannya. Yang dicontohkan, oh matahari di bawahnya awan. Lah mau nggak di bawahnya awan gimana? Wong sedang matahari terbit. Matahari terbit kan posisinya rendah. Tapi balik lagi lah, yang penulis inginkan itu adalah video yang betul-betul pure, tidak ada serangan ke yang bumi bulatnya. Penulis itu pingin kalau semuanya itu dijelaskan ala bumi datar, mulai dari gravitasi itu seperti apa, dengan melalui persamaan seperti misalnya planet mana, bulan atau satelit yang mana yang mempunyai efek yang sama. Karena kalau dipercaya bumi datar gravitasinya cuma ke bawah tok, gimana terus menjelaskan gravitasinya di Jupiter, gravitasinya di bulan, dan seterusnya. Kalau soal gerhana yo opo, trajektorinya matahari itu seperti gimana, jadi kok bisa ketemu angka gerhana matahari siklus Saros seperti ini, siklus gerhana bulan seperti ini. Mengapa kok bisa terjadi perubahan arah bintangnya? Jadi teori itu jadi benar kalau nggak ada kesalahannya. Jadi teori itu nggak bisa dianggap benar, nggak bisa dianggap benar hanya kalau memenuhi suatu faktor saja. Teori itu dianggap benar kalau semua faktor, semua fenomena itu bisa dijelaskan. Kalau ada yang nggak bisa dijelaskan, ada kemungkinan teorinya salah. Mau itu bumi bulat, mau itu bumi datar. Nah, kalau pakai bumi bulat, kasih contoh dah. Fenomena apa yang nggak bisa dijelaskan? Nah, kalau itu bumi datar, fenomena alam ini apa saja penjelasannya, dan itu harus benar. Karena beberapa penjelasan itu jelas ada yang salah. Lawang bulan, penampakan bulan yang ada ke kita itu selalu sama. Kok dibilang bulannya muter? Bahkan bilang bulannya terbelah. Loh, yang bilang terbelah itu siapa gitu loh. Karena dari sejarah kalau menurut Islam, habis dibelah balik dipalek no maneh. Permukaan bulannya menghadap ke kita juga selalu sama. Muter ya opo gitu loh. Kalau muter kan ya harusnya permukaan yang menghadap kita itu berbeda. Tapi kan ini sama. Banyak lah ya faktor-faktor penjelasan itu yang isinya nyerang toh, tapi nggak jelaskan punya dia itu bagaimana. Nah, yang penulis pingin itu penjelasan pure yang flat earth toh. Barangkali pemirsa bisa ngasih tahu ya silahkan ya, karena biasanya sepotong-sepotong semua. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.